Halo Sobat Portal 5, selamat datang di segmen Portal Film. Di segmen kali ini, kita akan membahas alur film Penyalin Cahaya atau kalau kalian mau nonton di Netflix, judulnya adalah Fotokopier. Film ini adalah film Indonesia yang tayang perdana di Busan International Film Festival pada Oktober 2021 lalu. Film ini juga berhasil bawa pulang 12 piala citra di Festival Film Indonesia. Film ini menceritakan tentang seseorang penyintas kekerasan seksual. Di sana, dia berjuang seorang diri mencari keadilan dengan cara mengerahkan seluruh tenaganya buat ngumpulin bukti-bukti yang ada. Apakah dia berhasil? Inilah dia alur film Penyalin Cahaya atau Fotokopier yang rilis tahun 2021. Let's go! Film ini dibuka oleh adegan teater Matahari yang sedang tampil di lomba festival teater mahasiswa. Di situ, mereka nunggu pengumuman pemenang yang akan diumumkan 2 jam kemudian. Tapi, karena Sur harus membantu ibunya mengurus warung, dia harus pulang duluan. Sebagai background, Sur ini maba jurusan komputer, dan dia juga anak baru di tim Teater Matahari. Dia juga yang bikin website untuk Teater Matahari biar makin terkenal. Sur adalah anak dari keluarga biasa saja yang punya usaha warteg kecil-kecilan. Untuk kuliah, Sur dibiayai pakai beasiswa. Oke, lanjut. Sesampainya di rumah, ayah Sur malah marah-marah karena Sur pulang telat dan gak bantu ibunya ngurus warung tepat waktu. Tapi, ayahnya malah asik-asikan main HP bukannya ikut bantuin. Singkat cerita, Teater Matahari menang dan akan ikut kompetisi Asian Student Theater Festival di Kyoto, Jepang. Untuk merayakan kemenangannya, tim mereka akan party di rumah Bang Rama jam 6 sore. Bang Rama juga ngajak Sur buat datang ke acara party itu. Karena katanya ayah Bang Rama mau ngajak Sur kerjasama bikin website buat acara amalnya. Sur juga dibolehin ngajak teman lainnya buat ikut di party itu. Sur pun ngajak Minsky, temennya sejak SD yang kerja di fotokopian deket kampusnya Sur. Waktu ngajak itu, Farah, katingnya Sur, dengar pembicaraan mereka. Si Farah ini malah marah-marah dan nasehatin Sur buat jangan ikut party-partian sama tim Teater Matahari, karena kegiatan itu nggak guna. Lagian, besoknya juga ada penilaian dari tim beasiswa di kampus, jadi Sur harus siap-siapin semuanya. Sur akhirnya mutusin buat datang ke party bareng Minsky. Waktu pamitan ke bapaknya, Sur malah dimarahin karena ikut kegiatan yang nggak berguna. Bapaknya juga ngewanti-wanti Sur buat jangan minum alkohol waktu party. Waktu udah nyampe di rumah Bang Rama, Sur sama Minsky terkagum-kagum karena di rumahnya itu banyak koleksi patung-patung tua. Mereka pun party sampai malam banget. Ternyata Sur ngelanggar aturan bapaknya. Dia minum lumayan banyak alkohol di party itu. Adegan berlanjut besok paginya. Sur bangun kesiangan dan buru-buru berangkat ke kampus karena ada penilaian beasiswa. Dia sempat dihadang sama bapaknya. Dengan wajah marah, bapaknya negur Sur. Tapi Sur nggak peduli sama itu karena dia udah terlambat ikut penilaian. Dia pun ninggalin bapaknya. Sampai di kampus, Sur memang datang telat di penilaian itu. Dia juga masih pakai kebaya, dress code buat partinya semalam. Ternyata, tim beasiswa tahu kalau Sur mabok semalam dan foto-fotonya dia waktu mabok malah tersebar di sosial media. Tapi, Sur ngelak karena dia nggak ngerasa ngambil foto itu dan bukan dia yang upload di sosmed. Akhirnya, tim beasiswa masih mempertimbangkan hal itu. Waktu di kelas, nama Sur juga nggak ada di absensi. Dia nggak dibolehin ikut kelas karena dia belum bayar SKS mata kuliahnya. Karena kesel setengah mati seolah-olah hari itu adalah hari tersialnya, Sur pulang dengan dongkol. Dia ngerasa ada yang ngisengin dia dengan upload foto-fotonya waktu lagi mabok. Nyampe di rumah, dia lebih kaget lagi
karena ibunya ngasih kabar kalau beasiswanya dicabut perihal tidak berkelakuan baik. Bapaknya juga marah-marah karena Sur pulang dalam keadaan mabok jam 3 pagi, diantar sama laki-laki nggak dikenal yang ketok-ketok pintu tetangganya satu-satu buat nyari alamat Sur. Warteg mereka tutup karena orang tuanya malu banyak tetangga yang nanyain Sur. Sur pun diusir dari rumah sama bapaknya. Ibunya cuma diem, speechless, nggak bisa ngapa-ngapain. Sur pergi ke basecamp teater dan nanyain keadaan waktu party ke Kak Anggun. Ternyata, Kak Anggun mesenin Sur netcar buat nganter Sur pulang. Anak-anak teater juga nggak ada yang tahu siapa yang iseng upload foto itu di sosmed. Akhirnya, Sur minta dikirimin bukti histori pesanan netcarnya. Dia berniat nyelidikin semuanya. Selanjutnya, Sur mulai tinggal di rumah Minsky. Dia ngumpulin semua foto-foto dan video dari story IG anak-anak teater. Karena fotokopiannya Minsky juga ada komputer untuk ngeprint, banyak anak-anak teater yang ngeprint di sana. Sejak itu, Sur mulai nyuri data dari HP-nya anak-anak teater yang nyolok di komputernya Minsky. Suatu waktu, Sur merhatiin histori netcar yang dipesenin buat dia. Di situ ada yang janggal. Harusnya durasi perjalanan dari rumah Bang Rama ke rumah Sur itu cuma 51 menit. Tapi berdasarkan histori netcar, perjalanannya malah molor 1 jam. Akhirnya, Sur ditemenin Kak Anggun buat ngecek itu ke kantor netcar. Pegawai netcar pun manggil driver yang nganter Sur malam itu. Bapak driver pun klarifikasi kalau malam itu dia sempat berhenti di Taman Kendil karena bannya bocor dan suasananya juga hujan. Beliau ganti bannya sendiri. Beliau juga ngasih foto ke Sur sebagai bukti. Pulang dari kantor netcar, Minsky ternyata dapat data video dari Fuad dan Gabriela, yang mana mereka adalah anak-anak teater. Video itu adalah video waktu Sur disuruh minum alkohol karena patung Medusa emang sengaja diarahin ke dia oleh Bang Tarik. Sur curiga ke Bang Tarik karena Bang Tarik ngasih seloki yang warnanya beda sendiri ke dia. Sur juga dapat data foto-foto teater dari HP-nya Farah. Ternyata, dulu memang ada perpeloncoan di Teater Matahari. Sur pun nunjukin bukti-bukti yang dia dapat ke fakultas. Tapi pihak fakultas nolak buat nyelidikin karena belum ada bukti yang kuat terkait kasusnya Sur. Akhirnya, Sur pergi ke basecamp teater. Di sana dia marah ke Bang Tarik karena dia beasiswanya dicabut. Di sini Kak Anggun berperan sebagai penengah. Bang Rama juga ngusulin buat cek CCTV di rumahnya rame-rame biar nggak ada yang saling nuduh. Di CCTV terlihat jelas kalau Bang Tarik minum suatu obat, yang mana obat itu diyakini Sur adalah obat tidur yang dituang ke selokinya dia. Bang Tarik marah. Dia ngeluarin obatnya dan bilang kalau obat itu dari psikiater. Dia capek sama anak-anak teater yang selalu nyuruh dia ini itu sampai akhirnya dia berobat ke psikiater. Saat cek CCTV itu, bapaknya Rama nawarin Sur buat bayarin kuliahnya secara full dan tetap ngasih fee buat website yang digarap sama Sur. Tapi Sur nolak karena ngerasa nggak enak. Akhirnya, acara nonton CCTV pun selesai. Kak Anggun mau pesen netcar, tapi dilarang sama mamanya Bang Rama. Katanya, sulit nyantolnya kalau di daerah situ dan nyaranin buat diantar Bang Rama aja. Sur ngerasa aneh waktu denger mamanya Bang Rama bilang gitu. Dari video CCTV, Sur ngitung dirinya minum alkohol sebanyak 4 kali. Pas udah pulang, dia ngetes dirinya sendiri buat minum 4 gelas bareng Minsky. Tapi dia nggak ngerasa ngantuk kayak waktu party. Minsky akhirnya bikin suasana rumahnya biar sama kayak waktu party. Sur tetap nggak ngerasa ngantuk meskipun minum 7 gelas. Karena terbawa suasana, Sur akhirnya minum banyak dan mereka berdua jadi gila. Mereka ngefotokopi bagian-bagian tubuhnya di mesin fotokopi Minsky. Besok paginya, Sur sama Minsky pergi ke Taman Kendil buat makan bubur. Di sana,
Sur nemuin patung yang mirip kayak di foto yang dia dapat dari data inboxnya Bang Rama. Sur mulai curiga kalau driver Netcar yang ngirim foto itu ke Rama. Berdasarkan CCTV, setelah anak-anak pulang dari rumahnya, Rama pergi keluar buat ngefoto Milky Way untuk instalasi teaternya. Karena data bukti yang dia kumpulin kurang, Sur pun usul ke anak-anak teater Matahari buat bikin email resmi untuk anak-anak Matahari. Dia pengen lihat histori perjalanan Bang Rama kemana pas malam-malam abis party itu. Sur juga minta soft file foto-foto Milky Way yang dipotret Bang Rama ke Bang Samsul. Dia buru-buru ngecek foto-foto itu, dan ternyata foto itu bukan foto Milky Way. Kata Minsky juga malam itu suasananya hujan deras, jadi nggak mungkin ada Milky Way. Setelah saturasi dan filternya dirubah sama Sur, ternyata foto-foto itu adalah foto-foto anggota tubuh. Lebih kagetnya lagi, di situ ada foto punggungnya Sur yang dijadiin instalasi teater. Untuk nyocokin itu, Sur ngefotokopi punggungnya sendiri dan ngebandingin sama foto instalasinya Bang Rama. Setelah dapat email dan password anak-anak teater, Sur nggak bisa login emailnya Bang Rama karena butuh approval dari Bang Ramanya sendiri. Sur dan Minsky pun menyusun rencana buat dapat approval login email dengan cara mancing Bang Rama untuk ngeprint di tempat Minsky. Tapi ternyata Bang Rama tahu kalau ada yang nyoba buat login emailnya. Karena gagal, Sur pun panik dan matiin listrik di fotokopiannya Minsky. Bang Rama pun pamit dan nanyain ikan cupangnya Minsky yang ada di laci. Sur yang dengar itu mulai curiga. Karena nggak bisa buka lacinya, dia maksa Minsky buat bukain laci itu. Awalnya Minsky sempat ngelak, tapi akhirnya dibukain juga. Ternyata isinya hard disk. Setelah dicek sama Sur, banyak foto-foto dari cewek-cewek yang nggak masuk akal di dalam hard disk itu. Di sana juga ada foto Sur lagi pakai handuk doang. Sur marah dan nanyain buat apa foto-foto itu. Minsky akhirnya klarifikasi kalau waktu itu adiknya dia sakit DBD dan dia butuh duit. Bagaikan pahlawan, Bang Rama datang dan minta Minsky buat ngejual foto-foto itu ke dia. Satu ceweknya dihargai 500.000. Minsky juga nggak kelihatan nyesel abis ngelakuin itu karena menurutnya dia udah bantu Bang Rama buat dapetin inspirasi lewat foto-foto itu sampai akhirnya teaternya menang. Sur yang marah langsung pergi ke warnet buat ngecek histori Google Maps-nya Minsky. Ternyata bener aja, Bang Rama sempat pergi ke Taman Kendil di malam itu. Sur juga ngecek foto-foto instalasi lainnya. Ternyata punggung Farah juga pernah dijadikan instalasi teater. Besoknya, Sur pergi nemuin Farah dan ngajak dia buat bawa kasus ini ke Dewan Kode Etik kampus. Tapi, Farah malah marah karena Sur ngambil datanya dari HP-nya secara diam-diam. Dia juga bilang percuma lapor, nggak ada gunanya. Akhirnya, Sur pergi ke Dewan Kode Etik sendirian dan mulai nyerahin bukti-bukti. Dewan Kode Etik juga bilang kalau identitas pelapor akan dirahasiakan. Pulang dari sana, Sur dapat telepon dari fakultas. Ternyata, bukti-bukti yang dia serahin ke Dewan Kode Etik udah nyebar ke seluruh mahasiswa. Dia juga dituntut sama Bang Rama atas pencemaran nama baik ke pengadilan. Pihak fakultas sangat menyayangkan hal ini dan meminta Sur berdamai sama Bang Rama biar nama kampusnya nggak tercoreng. Merasa dipermainkan, Sur pun marah. Dia debat sama bapaknya, Bang Rama, pihak fakultas, dan pengacara Bang Rama. Pada akhirnya, Sur kalah dan dia dipaksa untuk buat bikin video klarifikasi dan permintaan maaf yang disiarkan langsung ke seluruh mahasiswa. Pulang dari kampus, ibunya Sur nyadar kalau bukti-bukti yang diserahkan ke kampus itu memang foto punggungnya Sur. Akhirnya, Sur dititipin di rumah teman ibunya, Bu Siti, yang adalah seorang bidan. Di sana, Sur juga bisa tenang sambil ngumpulin bukti-bukti. Sur sempat pengen tes urin,
tapi ternyata udah nggak bisa karena party itu kejadiannya udah seminggu sebelumnya. Sedangkan batas maksimal untuk tes urin itu 3 hari setelah kejadian. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba Farah sama Bang Tarik datang ke rumah Bu Siti dan ketemu Sur. Farah ngerasa nyesel karena nggak bantuin Sur dari awal. Di situ, Farah dan Bang Tarik cerita kalau badan-badan mereka juga jadi korban inspirasi Bang Rama untuk instalasi teater. Akhirnya, mereka berencana buat dapetin bukti tambahan dari HP driver Netcar yang pernah nganter Sur waktu party. Driver itu pun dijebak sama mereka bertiga. Tapi, bapak driver udah mulai curiga. Beliau segera ngabarin Bang Rama buat minta bantuan secara diem-diem. Karena Bang Tarik kebawa emosi, akhirnya dia nonjok bapak driver itu sampai pingsan dan buru-buru ngasih HP-nya bapak driver ke Sur sama Farah. Bapak driver itu juga buru-buru dibopong ke rumah Bu Siti buat diamankan. Sur dan Farah nemuin video mereka waktu Bang Rama ngejepret badan mereka di dalam mobil. Farah akhirnya ngusulin kalau bukti video itu bakal dilaporin ke polisi. Tapi Bang Tarik nolak, karena mereka bertiga udah ngelakuin penculikan, penghajaran, dan peretasan HP. Dia takut dipenjara karena itu. Mereka pun berdebat sampai akhirnya tiba-tiba ada tim fogging datang untuk memberantas DBD di daerah rumah Bu Siti. Namun ternyata itu adalah ulah Bang Rama. Dia berhasil nemuin rumah Bu Siti karena ngelacak HP driver Netcar-nya. Farah, Sur, sama Bang Tarik pun disekap. Sementara Bang Rama ngebakar HP bapak driver itu buat ngilangin bukti dan dia berhasil kabur. Karena nggak berhasil dan bukti yang mereka punya cuma sedikit, Farah dan Sur pun mindah mesin fotokopinya Minsky ke rooftop kampus. Mereka ngefotokopi wajah, tangan, kaki, dan badan mereka. Mereka juga nulis kisahnya yang difoto diam-diam sama Bang Rama lalu difotokopi. Setelahnya, mereka nyebar-nyebarin kertas hasil fotokopian itu dari rooftop kampus. Banyak yang tergerak untuk membantu mereka. Selain Farah, Sur, dan Bang Tarik, banyak mahasiswa lainnya yang jadi korban Bang Rama. Mereka pun ikutan naik ke rooftop dan memfotokopi cerita mereka sendiri lalu disebar. Kak Anggun yang membaca kertas-kertas itu pun ngerasa sangat marah. Dia kecewa dan nampar Bang Rama sampai jatuh tersungkur. Begitulah ending dari film ini. Memang bukan hukuman penjara yang didapat Bang Rama, tapi adalah sanksi sosial yang akan membuatnya malu seumur hidup. Sobat, jika ada di antara kalian atau kenalan kalian yang mengalami kekerasan seksual, kalian bisa mendapatkan informasi bantuan dengan mengunjungi website www.wannatalkaboutit.com. Begitulah alur film penyalin cahaya atau fotokopier. Jangan lupa subscribe untuk alur film lainnya.